Saya mau ngomong. Kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Mental Good Night. Apa dia cok? Please. Bentar ya. Di sini kami dari kelompok Mental Good Night akan mempresentasikan apa yang telah ditugaskan, yaitu penerapan dan dampak dari bioteknologi. Oke, selamat menyaksikan. Apa itu bioteknologi? Bioteknologi sendiri merupakan cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup seperti bakteri, fungi, virus, dan lain-lain maupun produk dari makhluk hidup itu sendiri seperti enzim ataupun alkohol dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Dengan kata lain, bioteknologi adalah ilmu yang berhubungan dengan penerapan sistem biologis dan organisme dalam proses teknis dan industri untuk kesejahteraan manusia. Bioteknologi telah digunakan selama lebih dari 6.000 tahun untuk menghasilkan produk yang diinginkan dengan menggunakan mikroorganisme seperti roti, keju bir, dan lain-lain. Penerapannya pada masa ini juga dapat dijumpai pada pelestarian lingkungan hidup dari polusi. Sebagai contoh, pada penguraian minyak bumi yang tertumpah ke laut oleh bakteri dan penguraian zat-zat yang bersifat toksik atau racun di sungai atau laut dengan menggunakan bakteri jenis baru. Berikut adalah penjelasan mengenai penerapan dan juga dampak di berbagai bidang dari bioteknologi. Bioteknologi pangan adalah teknologi yang digunakan untuk mengolah bahan pangan untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Teknologi pangan sangat bermanfaat seperti 1. Membuat makanan bebas dari penyakit. Teknologi pangan membuat bahan pangan menjadi lebih sehat, mematikan bakteri dan mikroba lain dalam makanan dan mencegah mikroba ini berkembang. Contohnya adalah pasteurisasi yang mensterilkan susu dengan proses pasteurisasi dan membuatnya lebih aman untuk diminum. 2. Membuat makanan lebih banyak dan mengandung nutrisi. Makanan yang kita dapat dibuat lebih sehat dan melakukan fortifikasi atau penambahan zat gizi. Fortifikasi sangat membantu mengatasi kekurangan gizi pada masyarakat. Contohnya adalah fortifikasi garam dapur dengan yodium untuk mencegah penyakit gondok, serta fortifikasi kalsium pada jus dan susu untuk memperkuat tulang. 3. Makanan lebih awet dan tahan lama. Dapat mencegah bakteri berkembang. Teknologi pangan juga membuat makanan lebih awet karena mikroba pengurai tidak dapat berkembang biak. Contoh pengawetan misalnya adalah pengalengan daging dan buah atau penyimpanan minum dalam kemasan kedap udara. 4. Membuat makanan lebih mudah dinikmati. Teknologi pangan membuat makanan dan minuman yang sebelumnya perlu persiapan panjang dan rumit menjadi lebih mudah dinikmati. Contohnya adalah pembuatan penyedap makanan dari sari rumput laut. 5. Mengurangi bahan pangan yang terbuang. Pada saat panen, banyak makanan busuk karena jumlah yang banyak sehingga tidak dapat dikonsumsi dengan cepat. Dengan teknologi pangan, hasil panen bisa diolah dan dikemas agar bisa awet dan bisa dimanfaatkan pada waktu lain. Ini juga memberikan penghasilan tambahan bagi petani. Bioteknologi dalam sektor pertanian. Bioteknologi modern erat kaitannya dengan rekayasa genetika. Dalam bidang pertanian, bioteknologi mempunyai tujuan untuk meningkatkan produktivitas dan perbaikan sifat-sifat suatu tanaman pada level gen. Secara keseluruhan, bioteknologi dalam bidang pertanian bertujuan untuk menjaga ketahanan pangan. Era industri 4.0 saat ini merupakan era teknologi di mana hampir di semua sektor menggunakan teknologi. Seperti yang sedang marak saat ini yaitu mobile connectivity, artificial intelligence, Internet of Things, next generation robotics, 3D printing merupakan dua hal yang dibutuhkan oleh sektor pertanian dalam era ini. Sehingga digitalisasi, bioteknologi, dan kecepatan proses merupakan kunci dari
revolusi pertanian pada era 40 saat ini. Aplikasi bioteknologi dalam bidang pertanian dapat membantu dalam percepatan produksi benih, perbaikan sifat-sifat tanaman, hingga menghasilkan jenis tanaman baru. Semua itu bisa dihasilkan dengan cara rekayasa genetika dan kultur jaringan. Rekayasa genetika adalah suatu usaha memanipulasi suatu gen organisme untuk tujuan tertentu dengan cara menghilangkan atau menambahkan suatu gen sehingga menghasilkan organisme dengan sifat-sifat yang diinginkan. Organisme yang telah direkayasa genetikanya sering disebut dengan Genetic Modified Organism atau GMO. Contoh bioteknologi dalam bidang pertanian yang berupa tanaman GMO yang ada di sekitar kita di antaranya adalah 1. Jagung manis. Jagung manis yang kita konsumsi saat ini merupakan jagung hasil rekayasa genetika. Pada jagung manis, gula yang terkandung direkayasa untuk tidak diubah menjadi pati sehingga tetap manis dan berair. 2. Pepaya California. Pepaya ini juga merupakan hasil rekayasa genetika oleh seorang profesor dari IPB yang memiliki kelebihan rasa lebih manis dan cepat berbuah. 3. Golden rice. Pada tanaman ini disisipkan gen penghasil beta-karoten dari tanaman wortel, sehingga padi ini memiliki kelebihan selain mengandung karbohidrat juga memiliki kandungan vitamin A. Penerapan bioteknologi pada peternakan. Teknologi induk buatan sering dilakukan pada hewan langka yang sulit bereproduksi secara alami. Embrio hewan ini ditransplantasikan pada rahim spesies lain yang masih berkerabat. Dengan cara ini, diharapkan hewan langka tersebut terhindar dari ancaman kepunahan. Berikut beberapa penerapan prinsip bioteknologi dalam bidang peternakan. 1. Teknologi transplantasi nukleus, dikenal dengan teknologi cloning, yaitu teknologi yang digunakan untuk menghasilkan individu duplikasi, mirip dengan induknya. Teknologi cloning telah berhasil dilakukan pada beberapa jenis hewan. Salah satunya adalah pengkloningan domba yang dikenal dengan domba Dolly. Melalui cloning hewan, beberapa organ manusia untuk keperluan transplantasi penyembuhan suatu penyakit berhasil dibentuk. Tahapan teknologi cloning adalah isolasi nukleus inti sel dari hewan donor, isolasi sel telur, pengambilan nukleus dari sel telur, penggabungan nukleus dengan sel telur, pemasukan sel telur dalam rahim. 2. Teknik inseminasi buatan, dikenal dengan nama kawin suntik, adalah suatu cara atau teknik untuk memasukkan sperma yang telah dicairkan dan diproses terlebih dahulu yang berasal dari ternak jantan ke dalam saluran alat kelamin betina dengan menggunakan metode dan alat khusus yang disebut insemination gun. 3. Transfer embrio. Apabila kawin suntik memfokuskan pada sperma jantan, maka transfer embrio tidak hanya potensi dari jantan saja yang dioptimalkan, melainkan potensi betina berkualitas unggul juga dapat dimanfaatkan secara optimal. Teknik TE ini, betina unggul tidak perlu bunting tetapi hanya berfungsi menghasilkan embrio yang untuk selanjutnya bisa ditransfer pada induk titipan dengan kualitas yang tidak perlu bagus tetapi memiliki kemampuan untuk bunting. Embrio yang akan ditransfer ke resipien disimpan dalam voli kateter 2 jalur yaitu steril, tergantung ukuran serviks. Teknologi transgenik. Hewan transgenik adalah hewan yang telah mengalami rekayasa genetika sehingga dihasilkan hewan dengan sifat yang diharapkan. Teknologi transgenik pada hewan dilakukan dengan cara penyuntingan fragmen DNA secara mikro ke dalam sel telur yang telah mengalami pembuahan. Tujuan dari teknologi ini adalah meningkatkan produk dari hewan ternak seperti daging, susu, dan telur. 5. Hormon BST atau bovine somatotropin. Hormon ini dapat memicu pertumbuhan dan meningkatkan produksi susu. BST ini mengontrol laktasi atau pengeluaran susu pada sapi dengan meningkatkan jumlah sel-sel kelenjar susu. Jika hormon yang dibuat dengan rekayasa genetika ini disuntikan pada hewan, maka produksi susu akan meningkat 20%. Pemakaian BST telah disetujui oleh FDA, Food and Drug Administration, Lembaga Pengawasan Obat dan Makanan di Amerika. Amerika berpendapat susu yang dihasilkan karena hormon BST aman dikonsumsi, tapi di Eropa hal ini dilarang karena penyakit masitis pada hewan yang diberikan hormon ini meningkat 70%.
Kedokteran. A. Antibodi monoklonal. Antibodi merupakan protein yang dihasilkan oleh sel limfosit B atau sel dan sebagai reaksi tubuh untuk melawan antigen atau benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Antibodi monoklonal dihasilkan melalui fusi atau penggabungan antara sel limfosit B dan sel myeloma sehingga menghasilkan sel hibridoma. Pada umumnya, antibodi monoklonal yang dihasilkan berfungsi untuk mengatasi penyakit kanker. Contoh, antibodi monoklonal yang telah digunakan untuk mengobati pasien kanker adalah trastuzumab untuk kanker payudara, ratuximab untuk kanker limfoma, dan sebagainya. B. Terapi gen manusia. Terapi gen merupakan rekayasa genetik yang dilakukan untuk memperbaiki kelainan genetik secara individual. Secara teoritis, kelainan genetik dapat diperbaiki dengan mengganti gen yang tidak normal dengan gen normal menggunakan teknik rekombinasi DNA. Prinsip pengerjaannya sama dengan teknik rekombinasi DNA pada umumnya, di mana alel normal disisipkan ke dalam sel-sel somatis pada anak-anak dan dewasa. Sel-sel germ yang memproduksi gamet atau sel-sel embrio. Terapi gen telah dilakukan pada pasien penyakit kanker seperti kanker paru-paru, tumor, otak, dan lain-lain. C. Produksi hormon dan vaksin. Salah satu hormon yang merupakan produk bioteknologi adalah hormon insulin. Insulin yang dihasilkan melalui teknik DNA rekombinan dapat digunakan untuk mengontrol kadar gula dalam darah pada pasien diabetes mellitus. Kini telah beredar di pasaran produk insulin kerja cepat yaitu insulin Lipro dan Aspart, serta insulin dalam waktu kerja yang panjang yaitu insulin Glargin dan Determin. Vaksin sendiri sebagaimana ramai juga diperbincangkan saat ini, sejatinya digunakan untuk mencegah penyakit yang disebabkan oleh virus dan bakteri. Dampak-dampak bioteknologi. Dampak positif. 1. Membantu penguraian limbah. Contoh bioteknologi dalam penguraian limbah adalah upaya menangani masalah sampah yang ditempuh melalui rekayasa genetika untuk menghasilkan bakteri pendegradasi plastik. Kedua, mengatasi penyakit secara alami, misalnya dengan menggunakan jamur Beauveria bassiana sebagai pengendali hama. Ketiga, menyediakan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan. Sumber energi alternatif dihasilkan bioteknologi antara lain adalah bioetanol, yang dibuat dari fermentasi karbohidrat yang dihasilkan oleh tanaman. Dampak negatif. Saat ini, umat manusia mampu memasukkan gen ke dalam organisme lain dan membentuk makhluk hidup baru yang belum pernah ada. Pengklonan, transplantasi inti, dan rekombinasi DNA dapat memunculkan sifat baru yang belum pernah ada sebelumnya. Pelepasan organisme-organisme transgenik ke alam telah menimbulkan dampak berupa pencemaran biologis di lingkungan kita. Setelah 30 tahun, lebih dari cukup kerusakan yang ditimbulkan terdokumentasi dalam laporan International Specialty Product, di antaranya 1. Tidak ada perluasan lahan. Sebaliknya, lahan kedelai rekayasa genetik menurun sampai 20% dibandingkan dengan kedelai non-rekayasa genetik. Bahkan kapas Bacillus thuringiensis di India gagal sampai 100%. Kedua, tidak ada pengurangan penggunaan pestisida. Sebaliknya, penggunaan pestisida tanaman rekayasa genetik meningkat sampai 50 juta ton dari 1996 sampai 2003 di Amerika Serikat. Ketiga, tanaman rekayasa genetik merusak kehidupan liar sebagaimana hasil evaluasi pertanian kerajaan Inggris. Keempat, Bacillus thuringiensis tahan pestisida dan Roundup tahan herbisida, yang merupakan dua tanaman rekayasa genetik terbesar praktis tidak bermanfaat. Kelima, area hutan yang luas hilang menjadi kedelai rekayasa genetik di Amerika Latin, sekitar 15 hektar di Argentina sendiri, dan meluasnya kasus bunuh diri di daerah India, meliputi 100.000 petani, dan selanjutnya 16.000 petani telah meninggal dalam waktu setahun. Keenam, pangan dan pakan rekayasa genetik berkaitan dengan adanya kematian dan penyakit di lapangan ditahan di dalam tes laboratorium. Herbisida, Roundup mematikan katak, meracuni plasenta manusia dan sel embrio. Roundup digunakan lebih dari 50% semua tanaman rekayasa genetik yang ditanam seluruh dunia. Dan sosial dan ekonomi. 1. Dampak positif. Meningkatkan kesejahteraan petani. Salah satu produk unggulan menghasilkan bioteknologi adalah tumbuhan yang kuat dan tahan terhadap hama. Hal ini tentu menjadi kabar gembira untuk para petani, di mana hasil panen
rasakan adalah petani memiliki kehidupan yang lebih sejahtera. Melimpahnya persediaan pangan. Panen yang lebih singkat sangat menguntungkan untuk petani dan juga konsumen. Jika masa panen dengan kualitas yang sama menjadi meningkat, tentu akan membuat persediaan bagi konsumen melimpah. Persediaan yang melimpah akan menurunkan harga. Hal ini selain menguntungkan untuk petani, juga bahkan negara. Persediaan yang melimpah akan meningkatkan komoditas ekspor karena memiliki manfaat biologi di berbagai bidang. Kesehatan masyarakat terjaga. Bioteknologi sangat berperan pada kesehatan masyarakat, yakni dengan adanya perkembangan berupa vaksin, antibodi, dan berbagai macam obat-obatan. Hal ini menjadi salah satu kontribusi bioteknologi yang terjadi untuk menurunkan berbagai risiko kelainan penyakit yang saat ini menjangkit masyarakat. Banyak para ahli yang terus melakukan inovasi untuk dilakukannya berbagai cara, salah satunya adalah terapi gen. Terapi ini memberikan dampak yang baik dalam menjaga kesehatan. Lingkungan lebih nyaman. Salah satu peran dari bioteknologi adalah untuk menjadi solusi dalam mengatasi pencemaran lingkungan. Hal ini merupakan salah satu yang akan menjadi isu global, isu yang saat ini sedang marak terjadi dan banyak dibicarakan. Pada saat tingginya tingkat pencemaran yang terjadi akan memiliki dampak yang sangat serius, berguna untuk kelangsungan hidup pada umat manusia. Pada bidang lingkungan, bioteknologi ini dapat membersihkan sungai, laut, dan lain-lain. Tentu hal ini sebaiknya dilakukan dengan tidak berlebihan. Dampak negatif. Berbagai aplikasi rekayasa menunjukkan bahwa bioteknologi mengandung dampak ekonomi yang membawa pengaruh kepada kehidupan masyarakat. Produk bioteknologi dapat merugikan petani kecil. Penggunaan hormon pertumbuhan sapi atau bovine growth hormone dapat meningkatkan produksi susu sapi sampai 20%, niscaya akan menggusur peternak kecil. Dengan demikian, bioteknologi dapat menimbulkan kesenjangan ekonomi. Dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, tembakau, coklat, kopi, gula, kelapa, vanili, ginseng, dan opium akan dapat dihasilkan melalui modifikasi genetika tanaman lain. Dampak bioteknologi dalam bidang medis. Dampak positif. Bioteknologi sebagai cikal bakal pengembangan medis modern. Bioteknologi di bidang kesehatan diawali dengan ditemukannya vaksin, zat insulin, dan antibiotik yang bentuknya masih sederhana dan proses produksi yang masih sedikit dan terbatas. Akhirnya seorang ilmuwan Louis Pasteur mengembangkan bioreaktor sebagai cikal bakal berbagai macam obat sekarang yang dapat diproduksi massal. 2. Membantu kemajuan teknologi pengobatan. Saat ini banyak kemajuan teknologi untuk mengembangkan bioteknologi pengobatan dengan cara proses rekayasa genetika, kultur jaringan tubuh, DNA rekombinan, pengembangan sel induk, cloning, dan lain-lain. 3. Terciptanya produk hormon yang murah dan terjangkau. Hormon insulin saat ini tidak lagi menggunakan ekstraksi pankreas babi atau lembu. Menggunakan bioteknologi rekayasa genetika dengan menyisipkan bakteria Escherichia coli dengan gen pembentuk insulin pada manusia. Bakteri ini mampu membentuk insulin yang mirip dengan insulin manusia. Insulin yang dibentuk bakteri ini dapat digunakan mengobati. 4. Terciptanya sistem kekebalan tubuh. Antibodi berfungsi melindungi tubuh dari infeksi bakteri berupa protein yang didapat dari sistem kekebalan tubuh. Bioteknologi dengan menggunakan rekayasa genetika dapat dibentuk antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal akan menciptakan antibodi yang menyerang sel-sel kanker dan merusak sel-sel sehat. Dampak negatif. 1. Menyebabkan alergi. 2. Dapat menyerang sistem imunitas manusia. 3. Beberapa produk transgenik bias mengakibatkan kebal terhadap obat antibiotik. 4. Keracunan. 5. Munculnya penyakit baru dan kerentanan terhadap penyakit tertentu. Dampak terhadap etika. Menyisipkan gen makhluk hidup lain memiliki dampak etika yang serius. Menyisipkan gen makhluk hidup lain yang tidak bergerak dianggap melanggar hukum alam dan sulit diterima masyarakat. Mayoritas orang Amerika berpendapat bahwa pemindahan gen itu tidak etis. 90% menentang pemindahan gen manusia ke hewan, 75% menentang pemindahan gen hewan ke hewan lain.
Bahan pangan transgenik yang tidak berlabel juga membawa konsekuensi bagi penganut agama tertentu. Bagaimana hukumnya bagi penganut agama Islam kalau gen babi disisipkan ke dalam buah semangka? Penerapan hak paten pada makhluk hidup hasil rekayasa merupakan pemberian hak pribadi atas makhluk hidup. Hal itu bertentangan dengan banyak nilai-nilai budaya menghargai nilai intrinsik makhluk hidup. Seperti diketahui, kemampuan berpikir dan mendalar membuat manusia menemukan berbagai pengetahuan baru. Pengetahuan itu kemudian digunakan untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari lingkungan alam yang tersedia. Akan tetapi, sering pula teknologi yang kita hasilkan itu menimbul pengaruh sampingan yang menimbulkan kemudaratan. Dampak ilmu pengetahuan terhadap cara berpikir manusia dewasa ini sungguh dahsyat. Rasionalitas ilmu pengetahuan itu tidak hanya mengubah cara pandang tradisional kita, tetapi juga teknologi yang terlalu etnosentris. Ilmu pengetahuan secara umum membantu manusia untuk memecahkan masalahnya, sehingga falsafah Tuhan Allah Yadaisme pandangan yang menegaskan bahwa hanya Tuhan yang dapat memecahkan problem manusia berangsur-angsur hilang. Selanjutnya, dikatakan bahwa manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi akan memperbesar kepuasan kita atas alam dan masyarakat dan atas diri kita sendiri, sehingga akan muncul lagi bahaya dari teknologi, yaitu semakin meningkatnya ilmu pengetahuan. Teknologi dan bioteknologi justru akan melayani nafsu terhadap kekuasaan atau keinginan irasional untuk mendominasi, untuk mengurangi bahaya yang mungkin timbul akibat teknologi maupun bioteknologi. Maka, sebagai manusia yang bertuhan, setiap kali seorang ilmuwan akan mengadakan penelitian, ia harus sadarkan kedudukannya sebagai manusia di bumi ini. Dalam mengembang bioteknologi, etika bioteknologi harus mendapat perhatian yang utama. Bagaimanapun juga, perkembangan dalam bioteknologi tidak terlepas dari tanggung jawab manusia sebagai perilaku sekaligus makhluk etis. Maka refleksi etis terhadap apa yang sedang dilakukan manusia menjadi sangat diperlukan. Manusia hendaknya dapat merefleksikan prinsip-prinsip sendiri dalam seluruh aktivitasnya, termasuk dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Bioetika merupakan tuntunan etis yang berciri menampung segala pemikiran dan aliran tentang kehidupan yang bersumber pada kala budi, filsafat, agama, tradisi, tanpa harus terikat dengan agama tertentu. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.